Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sa'il asma'i wa sifati nawaitu ta'alluq wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa nafa'a wa ittiba' wa ibadah wa istifadah wal hasana tamassuq bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila huda wa dalala ala khair ittiba' wajhillahi wa maradihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Para musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Wa min a'zamil muhlikat ar-riya. Wa qad sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyirkil asghar wa syirkil khafi. Dan daripada terbesarnya sifat yang membinasakan diri di antaranya adalah riya. Dan benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan riya dengan syirik yang kecil. Riya adalah syirik yang khafi, tersembunyi atau halus. Masih membahas masalah bahaya sifat hati atau penyakit-penyakit hati yang kemarin telah dijelaskan, yaitu adalah sombong, al-kibri, yaitu sombong, kemudian riya. Wa ma'na riya, arti dari riya talabul manzilati wa ta'dimi indan nas bi'amalil akhirah, yaitu mencari kedudukan dan penghormatan di sisi manusia dengan beramal akhirat. Alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa yahajju wa yujahidu wa yaqra'ul Qur'an. Seperti orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, orang yang melaksanakan haji, orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang membaca Al-Quran. Semua itu liyu'adzimahun nas lidzalika wa yukrimuhu aw yu'tuhu min amwalihim. Semua itu dilakukan dirinya dia berharap dihormati oleh manusia, disegani oleh manusia dengan amalan-amalan akhirat tersebut, sehingga dia akan dimuliakan oleh manusia atau diberi daripada sesuatu hartanya oleh manusia. Fadzalika huwa mura'i, maka ini termasuk orang-orang yang riya. Wa amaluhu mardudun, semua amalnya, sholatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya tersebut ditolak kembali. Wa sa'yuhu khaibun, dan usahanya sia-sia. Sawa'un fa'ala lahun nas ma amalahu minhum aw lam yaf'aluhu lahu. Baik manusia
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Barang siapa orang yang berharap berjumpa dengan Tuhannya dalam keadaan dia ridho dan diridhoi olehnya, maka hendaklah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak mensekutukan dengan ibadah apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan daripada siapapun. Artinya hadirin, riya ini adalah sifat yang sangat-sangat halus sekali yang setiap ibadah menyelinap ke diri kita masing-masing. Pasti ya. Pasti. Sebab kenapa? Sebab minimal itu ketika seseorang beribadah dilihat oleh orang lain, itu adalah salah beda dengan ibadah di rumah. Beda dengan sholat, misal ada di rumah, dengan sholat ada di, atau beribadah yang lainnya yang kelihatan atau tidak kelihatan oleh manusia. Maka hendaknya kita untuk selalu memperhatikan ini sifat riya ini. Itu adalah dia mencari kedudukan dan penghormatan di sisi manusia dengan amalan akhirat. Dohirnya dia sholat, yang dimana sholat ini adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia berikan kepada manusia. Baca Al-Quran ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ini haknya adalah haknya Allah, tapi dia berikan kepada orang lain, manusia. Maka ini dia benar-benar syirik. Alhamdulillah, ini syirik yang kecil. Kenapa sebabnya? Sebab dia beramal akhirat, tujuannya seharusnya karena Allah, tapi dia salah gunakan untuk penghormatan manusia. Maka dia telah mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga dalam Al-Quran, maka yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi. Barang siapa orang yang ingin mencari keuntungan akhirat, maka kami akan menambahkan keuntungan tersebut, baik di dunia kelak nanti sampai ada di akhirat. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati nasib. Dan barang siapa orang yang menginginkan keuntungan dunia, maka kami berikan daripada dunia tersebut, dan tidak untuk dia kenikmatan keuntungan di akhirat kelak daripada bagian dia. Artinya hadirin, siapa yang tujuannya lillahi ta'ala, maka dunia akhiratnya akan diberikan keuntungan oleh Allah. Tapi siapa orang yang ingin hanya mencari dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hanya sebatas di dunia. Adapun di akhirat kelak, maka semua amalan-amalan tersebut akan sirna atau akan hilang. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'hum. Maka celakalah orang-orang yang sholat, di dalam sholat mereka lalai. Alladzina hum yura'un, mereka yang sholatnya riya, ingin dilihat, ingin penghormatan manusia yang lain. Wa yamna'una ma'hum, dan mereka mencegah, sangat pelit daripada memiliki harta
maksiat artinya maksiat di dalam zahirnya saja. Tapi orang yang sholat, benar-benar dia melakukan sholat, bisa dikatakan fawail, yaitu fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Mereka sholatnya pertama adalah lalai, sholat di luar waktu dengan sengaja, dengan sadar. Ini wail, celaka. Artinya dengan sengaja, dengan sadar, yaitu dia menunda sholatnya sampai keluar waktu dengan alasan yang tidak diterima oleh syariat. Alasan yang diterima oleh syariat itu apa saja? Hanya ada dua. Pertama adalah guring, kemudian lupa. Satu guring, dua lupa. Ketika dia guring kemudian kelewatan waktu sholatnya sampai keluar waktu, maka ketika bangun dia tidak mendapatkan dosa karena melewatkan sholat. Dia tidak terkena sahun orang-orang yang lalai, tidak. Atau dia lupa. Lupanya ini lupa bujuran, bukan lupa. Artinya dia benar-benar lupa sampai keluar waktu sholat. Itu pun lupanya bukan sibuk karena urusan dunia. Itu pun lupanya bukan sibuk karena urusan dunia. Artinya selain dua, orang yang lupa sama orang yang guring, maka hukumnya haram dan dia cepat-cepat wajib mengqadai. Kemudian dia terkena dalam ayat alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang sholat mereka lupa atau lalai di dalam sholatnya. Jadi kada hadirnya tanggung, itu kada diterima sama syariat. Tanggung kenapa? Karena celana najis, kemudian sholat asarnya nunggu sampai maghrib, sahun, fawail, celaka, alhamdulillah min dzalik. Maka harus bijak hadirin dalam syariat. Syariat itu aturan Allah, bukan aturan kita. Jadi bukan seenaknya kita tanggung, akhirnya dipas-pasakan sampai sholatnya di maghrib, sampai sholat zuhurnya di asar, sampai sholat maghribnya di isya. Kenapa? Karena alasannya tanggung, celananya najis, tanggung karena ini tidak ada. Kita bersyariat itu bukan sekehendak kita, bukan, tapi itu sudah semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina hum yura'un, orang yang celaka juga adalah orang yang sholat, tujuan sholatnya kemudian dihadapkan kepada manusia. Wa yamna'unal ma', dan mereka mencegah hartanya supaya tidak keluar. Artinya sangat pelit sekali. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana aghnal aghniyai anasyirki faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un. Aku adalah zat yang paling kaya di antara orang-orang yang kaya daripada bersekutu. Barang siapa yang beramal satu amalan kemudian dia mensekutukan amalan tersebut dengan selain aku, maka aku nyatakan dengan dirinya bari'un, yaitu terbebas. Wa nasibi li syariki, dan bagianku sudah diambil kepada manusia yang telah dia syirikkan amalannya. Ini hadirin adalah hadis qudsi, bagaimana Allah memutus hubungan kepada hambanya ketika hamba tersebut riya. Ketika sholat yang harusnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tunjukkan kepada manusia yang lain. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku dengan dirinya sekarang bebas. Artinya Allah melepaskan zat dirinya, tanggung jawabnya terhadap hamba tersebut. Artinya dia bukan siapa-siapanya Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu tidak menganggap dirinya ada. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang didapat apa? Yang didapat hanya manusia yang melihat dia sholat, bahwasanya dia ahli ibadah misal, dia orang yang baik misal. Tapi tujuan hatinya dia karena Allah, karena manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu dan membebaskan dirinya kepada hamba tersebut, memutus hubungan Allah. Nah, Allah sendiri memutus daripada hubungan kepada orang tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shoma yurahi faqad asyraf, wa man shalla yurahi faqad asyraf, wa man tasaddaqa yurahi faqad asyraf. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang puasa kemudian untuk dilihatkan kepada manusia, maka benar-benar dia syirik. Barang siapa yang sholat, sholatnya ditunjukkan kepada manusia, maka benar-benar dia syirik. Dan barang siapa yang bersedekah ditunjukkan untuk orang lain, maka dia benar-benar syirik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba dunya bi amal al-akhirah tamasallahu wajhahu. Barang siapa orang yang mencari dunia dengan amalan akhirat, maka Allah kelak akan mencoreng wajahnya. Wa mahaqa dzikrahu, dan menghapus namanya. Wa asbata asmahu finnar, dan ditetapkan namanya di dalam golongan-golongan orang yang masuk di dalam api neraka. Mencari dunia dengan amalan akhirat ini sangat luar biasa ya. Artinya dalam melihatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ahsana salata haitsu yarahu nas. Barang siapa orang memperbagus salatnya ketika dilihat manusia, wa asa'a salata haitsu yakhlu, dan dia salat seadanya saja, dan dia salatnya buruk, tidak bagus ketika dia sendiri. Fatil kasbihanatun istihana biha rabbahu tabaraka wa ta'ala. Maka dia benar-benar telah menghinakan daripada menghinakan Tuhannya, zat yang maha memberkahi dan maha tinggi. Kalau sholat ada manusia khusyuk kelihatannya, Masya Allah, sunnah-sunnahnya semuanya dilakukan, sampai bahkan nangis-nangis sholat depan manusia. Tapi kalau sholat sendiri, kalau ada manusia seadanya, Allah seadanya. Kalau depan manusia bagaimana kelihatan khusyuk, Masya Allah. Tapi kalau sendiri seadanya saja, bahkan tidak sholat, maka orang ini, kata Rasulullah SAW, telah menghinakan Tuhannya. Seakan-akan Tuhan tidak melihat kepada dirinya, dia meremehkan Tuhannya. Alhamdulillah, maka ini sifat bahaya itu syiriknya, sampai Rasulullah SAW bilang riya itu adalah syirik. Sallallahu alaihi wasallam. Riya muhlikun wa qadaruhu adzim. Riya ini adalah sangat membinasakan kepada orang, sifatnya dan bahayanya sangat besar sekali. Wahdirasu minhu wajibun muhimmu, dan menjaga daripada sifat tersebut supaya tidak singgah, kada menempel di hati kita, itu hukumnya wajib, sangat penting sekali. Wa asyaddu anwa'ihi, paling kecilnya, paling menakutkannya sifat riya di puncaknya, yaitu adalah ayat tajarrada ba'ithur riya'i fil ibadah. Dia semata-mata dorongan untuk beribadah ini supaya dilihat manusia. Supaya dilihat manusia, dorongan dia untuk sholat itu kenapa? Karena manusia melihat.
bihaitsu yasiru awwal ma yaqsuduhu nasu, dan dia menjadi awal pertama niatnya bermaksud untuk manusia. Wa yasiru harisun ala ittila'ihim wa nadharihim ilaihi, maka dia sangat ambisi sekali untuk melihatkan kepada manusia dan menunjukkan kepada manusia amalan-amalan tersebut. Walam yajid ba'isan ala amali ghairi dzalik aslan, dan tidak ada dorongan atas beramal tersebut selain daripada hanya untuk ingin dilihat oleh manusia. Maka ini asyadul anwa'i, paling puncaknya riya. Dorongan dia untuk beramal soleh apa? Supaya dilihat fulan, supaya dia melihat. Jadi benar-benar dia dorongan untuk beribadah apa? Supaya dilihat orang. Ini awal maksud, niatnya saja sudah salah, dan ditambahi amal, maka ini benar-benar orang yang telah melakukan riya terbesar. Walau nadalik, dan yang lebih penting dari ini, di bawahnya ini, tapi tetap terhina, tapi lebih penting daripada yang pertama, ayat sida bi amalihi taqarruba ila Allah Ta'ala wa talaba thawabil akhirah. Pertama, maksudnya dia yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari pahala akhirat. Ma'a muramatin nas wa talabal mahmudati indahum wa manzilah. Bersamaan itu yaitu dia telah menunjukkan kepada manusia dan mencari pujian terhadap manusia dan mencari kedudukan di hadapan manusia. Wa hadza qabihun muhbitun bis-shawab. Dan ini adalah salah satu pembatal daripada amalan, sangat buruk sekali dan bisa menggugurkan daripada pahala. Walladzi qablahu ahbahu wa ahbatu wa akhtar. Akan tetapi yang pertama itu paling buruk, paling bahaya sekali. Wala yakhlu sahibuhu minal ismi wal iqab. Maka tidak akan kosong orang yang melakukan itu kecuali dia mendapatkan dosa dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'alal mu'minin an yastahida fi daf'i riya. Maka Imam Abdul Haddad memberikan nasihat, kesimpulannya, jadi orang mukmin harus bersungguh-sungguh, harus berusaha untuk mencegah sifat riya di dalam dirinya. Wa an la yakuna lahu niyatun wa la qasdun fi jami'i ta'atihi wa ibadatihi illa taqarrubu ila Allah wa talaba thawabil akhirah. Dan hendaknya dia tidak niat apapun di dalam ibadahnya kecuali niatnya dia, qasdnya, maksudnya dia di semua daripada ketaatan dan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari pahala akhirat. Wabidzalika yakhlusu min riya. Maka ketika ada niat seperti itu, dia telah mengikhlaskan, telah membersihkan dirinya dari sifat riya. Wa yaslamu min syarrihi wa baliyati insyaallah ta'ala. Dan dia akan selamat dari keburukan dan juga dari bala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Artinya hadirin, pasang niat, koreksi niat sebelum, saat dan sesudah ibadah. Jangan tertipu oleh pandangan manusia yang syaitan telah masuk untuk merusak amal kita. Kadang kita itu sudah ikhlas, kemudian nanti di tengah-tengah kelihatan manusia baru muncul rasa riya. Ini biasanya seperti itu. Jarang kalau orang benar-benar lupa kepada Allah, mulai awal dorongannya dia hanya untuk mencari pengagungan manusia. Tapi biasanya itu pertamanya maksudnya untuk Allah. Awal ibadah maksudnya untuk Allah. Ketika
di dalam melaksanakan ibadah, misal sholat, kemudian ada manusia datang. Nah maka di saat itu biasanya riya datang. Nah, sama-sama riya datang. Ada manusia yang bujur sholatnya, Akhirnya yang asalnya biasa, santai saja sholat, ada manusia serius langsung khusyuk. Ini mulai riya. Ini tanda-tanda riya. Maka bagaimana? Maka kata Ibnu Haddad yaitu niatkan daripada awal niat kita, maksud kita taat dan ibadah ini untuk mendekatkan diri dan mencari daripada pahala kelak di akhirat, selalu daripada untuk dipertahankan di dalam niat tersebut. Wa man khafa ala nafsihi riya, dan siapa orang yang takut atas dirinya untuk berbuat riya, falyukhfi a'malahu wa yaf'alahu fi sirri, maka hendaknya dia menyembunyikan amalnya dan perbuatannya, ibadah-ibadahnya untuk dirahasiakan. Haitsu la yattali'u alaihi nas, sekiranya manusia tidak ada yang tahu. Fadzalika ahwatu wa aslam, dan ini adalah paling selamat, paling hati-hati. Wa huwa afdal mutlaqan, dan ini adalah yang paling utama secara mutlak, yakni amal fi sirri, yaitu menyembunyikan semua amal-amalan. Hatta liman lam yaqif ala nafsihi riya, meskipun bagi siapapun yang merasa tidak takut dirinya akan sifat riya, illa li mukhlisil kamil, kecuali hanya orang-orang yang benar-benar sudah mukhlis, ikhlas, yang sempurna. Alladzi yarju idza dhahara amalu ayyaqtadi bihi nasu fihi, yang dimana dia berharap ketika menunjukkan amal tersebut supaya diikuti oleh manusia yang lain. Na'am minal a'mali ma la yatamakun insanu min fi'lihi illa dhahiran. Ya memang benar kata Ibnu Haddad, sebagian amalan-amalan memang tidak memungkinkan kecuali itu dilihat oleh manusia. Seperti apa? Ta'allumil ilmi wa ta'limihi, seperti belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Seperti sekarang ini ya. Ini kan amalan akhirat. Wa qas-shalati fil jamaah, seperti sholat berjamaah. Itu kada mau ada, pasti manusia kelihatan. Wal haji wal jihad, seperti orang pulang haji, umrah, atau dia berjuang di jalan Allah. Wa nahwi dzalik, dan semisal amalan-amalan yang lain yang tidak bisa dihindari untuk dilihat oleh manusia. Maka bagaimana? Faman khafa min riya hala fi'lihi syai'an min hadzal amal dhahira, maka hendaknya dia khawatir dari rasa riya ketika melakukan ibadah-ibadah tersebut. Falaisa yanbaghi lahu an yatrukahu, bukan berarti kemudian ditinggalkan amalan-amalan tersebut. Bal alaihi an yaf'alahu, justru harus dia melakukan amalan-amalan tersebut. Wa yastahida fi daf'i riya, dan berusaha selalu untuk mencegah riya an nafsihi, dari dirinya. Wa yasta'ina billahi ta'ala, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik daripada Tuhan dan sebaik-baik daripada pertolongan. Jadi salah juga ya orang yang ngomong sholat di masjid kelihatan supaya kelihatan manusia, riya ini ada kalam syaitan. Ini adalah bisikan syaitan. Ini adalah bisikan syaitan. Kenapa pada ke masjid takut riya? Ini adalah bisikan syaitan yang dimana dia tertipu oleh syaitan. Seakan-akan bagus supaya tidak ada riya, tapi meninggalkan jamaah kewajiban
daripada sunnah. Kenapa ada haji, ada umroh takut riya, takut dipuji manusia? Ada, justru kata Quran, lakukan, lawan. Dengan melawan nanti akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya malas saja. Nah, itu sebenarnya malas, akhirnya dia bisa mengutarakan daripada fakta, kemudian mengatakan saya takut riya, saya takut pujian orang. Ini adalah murni bisikan syaitan, tidak dibenarkan. Takut riya untuk meninggalkan amalan yang lebih afdol. Sholat di rumah sendiri sama sholat berjamaah di masjid ini perbandingannya sangat jauh sekali. Kemudian dengan alasan takut riya, takut dipuji oleh manusia, maka ini tidak dibenarkan oleh syariat. Kenapa? Sebabnya dia melakukan amalan di dalam amalan yang biasa dan meninggalkan sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana? Tetap pulang ke masjid, tetap pulang ke majelis taklim, tetap melakukan ibadah-ibadah yang meskipun kelihatan manusia, dengan ada di dalam hati niat tetap untuk karena Allah dan khawatir kalau riya datang. Sama minta tolong sama Allah, wal musta'in billah, dan minta tolong ya Allah, mudah nama saya diterima, jangan sampai riya. Tetap minta tolong. Karena nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan daripada langkah kita di dalam beribadah. Di dalam beribadah. Jadi tidak selalu perlu hadirin untuk disembunyikan. Seperti sedekah, sama ya. Seperti sedekah. Kadang sedekah itu untuk dilihatkan supaya apa? Supaya orang yang lainnya mengikuti dirinya. Itu perlu. Kemudian apakah riya itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah membaca ayatnya, sudah membaca hadisnya, kita membaca kalam-kalam ulama, kita tahu bagaimana itu riya, kemudian bagaimana solusinya keluar daripada sifat riya, selamat daripada sifat riya, agar ibadah kita awet sampai nanti di akhirat tetap kita nikmati hasilnya selama kita beramal ada di dunia. Tetap minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah, dan berusaha untuk meninggalkan, untuk menghilangkan sifat riya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberikan yang bermanfaat, diberikan amal saleh.